Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu reviewer Risto 2020, izinkan pada kesempatan kali ini kami memaparkan usulan yang telah melewati tahapan administrasi dan evaluasi. Perkenalkan, nama saya Freddy Kurniawan sebagai ketua proyek ini dengan anggota yang berada di sebelah saya, Dr. Hendra Gerhadi dan juga Dr. Muhammad Zainuli. Kami bertiga berasal dari Institut Teknologi 10 November di bawah Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi. Berkait dengan mitra, kami memiliki 4 mitra. Berdasarkan catatan reviewer saat evaluasi, ada beberapa komentar maupun pernyataan serta pertanyaan yang diajukan kepada kami. Pertama, ada komentar bahwa pendataan untuk tahun pertama sudah cukup sesuai dengan keperluan kegiatan dalam pendidikan ini. Tapi untuk tahun berikutnya harus disesuaikan lagi dengan capaian perkembangannya. Bahwa dari kami, terima kasih atas penilaiannya. Memang untuk tahun berikutnya kami menyesuaikan perkembangan di lapangan setelah tahun pertama selesai. Nomor 2, dana terlalu berlebihan karena didukung oleh 4 mitra, juga sudah secara paralel mendapatkan pendanaan dari Ristekdikti PT UPT, sehingga harus jelas posisi dari dana sekitar yang dibutuhkan 1 miliar karena didukung banyak tim kerjasama. Tanggapan dari kami, terima kasih atas kecermatan Bapak Ibu dalam mengevaluasi proposal kami. Kami melakukan telah lebih detail terkait pendanaan tentang bagaimana kaitan proyek yang kami ajukan ini dengan pendanaan PT UPT. Maka kami bisa menjelaskan pekerjaan PT UPT merupakan kelanjutan dari proyek yang kami tujukan kali ini. Dari sini terlihat bahwa tidak ada tumpang tindih dari proyek kami sebelumnya dengan yang kami ajukan ini. Dari sini juga jelas bahwa yang kami usulkan sebenarnya merupakan rangkaian ke belakang dari pembuatan cangkang kapsul halal. Pertanyaan nomor 3. Telah berhasil mengolah umbut orang dengan memperoleh ekstrak glukomanan yang baik. Glukomanan yang kami peroleh telah berhasil kami manfaatkan menjadi bahan pengganti gelatin babi untuk pembuatan cangkang kapsul halal. Apakah dalam skala lab? Tanggapan kami, ya benar, itu masih dalam skala laboratorium. Pertanyaan nomor 4. Alur kegiatan pada dasarnya mencakup 3 tahun sebagai berikut. 1. Pembuatan alat untuk pengolahan bahan baku menjadi chips. 2. Pengolahan dan quality control chip yang dihasilkan. 3. Pembuatan alat untuk mengolah chip menjadi tepung. 4. Pengolahan dan quality control tepung yang dihasilkan. 5. Pembuatan alat untuk sistem produksi pengolahan tepung menjadi glukomanan. Semuanya perlu diperjelas penempatannya, unit produksinya di mana, disesuaikan dengan peraturan yang ada. Terima kasih atas sarannya. Secara singkat bahwa direncanakan penempatan
Alat ini ada di kampus kami di kawasan Sains Teknopark. ITS sedang membangun kawasan ini pada tahun-tahun ini. Nomor 5, sebaiknya dibuat skema tanggung jawab atau pembagian tugas masing-masing peneliti dan mitra dalam kurung skema kemitraan, dilengkapi dengan target capaian masing-masing. Jawaban kami di atas telah kami sampaikan bahwa 2 mitra kami bertugas untuk menyediakan bahan baku. Mereka telah bersedia untuk hal ini, sedangkan 2 mitra lagi yang lain memiliki tugas untuk membuatkan kami alat pada waktu yang telah ditentukan. Dan dari kami akan memberikan secara berkelanjutan informasi untuk kesempurnaan alat yang kita buat berdasarkan parameter-parameter yang telah kami teliti. Pertanyaan nomor 6. Usulan dana perlu disesuaikan dengan kebutuhan metode untuk menghasilkan luaran yang dijanjikan. Besaran dana untuk pembuatan alat perlu diperjelas volume dan skala produksi yang dihasilkan, perkiraan kasar sebesar 1,5 miliar rupiah. Terima kasih atas perhatiannya. Kami melakukan perincian lebih detail di AB yang baru yang sudah kami revisi terkait besaran dana dan dikaitkan dengan volume atau skala produksinya. Demikian tanggapan kami terhadap graduer pada saat tes evaluasi. Terkait urgensi, keadaan sekarang adalah masyarakat menjual orang dalam kondisi basah dengan harga yang relatif murah, antara 5.000 sampai 10.000 per kilo. Sedangkan dengan teknologi ini kita bermaksud untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memberikan nilai tambah sehingga harganya bisa mencapai 200% dari harga orang basah. Terkait roadmap penelitian kami dimulai sejak tahun 2016, yaitu kami melakukan penelitian terkait tumbuhan yang bisa kami gunakan sebagai bahan baku dan kapsul. Kami lanjutkan sampai tahun 2017, 2018, dan 2019. Beberapa publikasi telah kami hasilkan sepanjang tahun itu. Pada tahun 2019, kemudian kami menyadari bahwa bahan baku koran dan pengolahannya sangat penting untuk dilakukan. Tahun 2020 ini kami ajukan pendanaan Rispro kompetisi yang kami rencanakan menjadi 3 tahap selama 3 tahun. Tahun pertama pengolahan koran menjadi chip, tahun kedua pengolahan chip menjadi tepung, tahun ketiga adalah pengolahan tepung menjadi glukomanan. Masing-masing produk bisa langsung dikomersialisasi sehingga untuk 10 tahun ke depan akan telah dapat stabil untuk dikomersialisasikan. Sehubungan dengan pembagian peran, maka peran mitra telah kami jelaskan di atas. Sedangkan yang belum kami jelaskan adalah terkait peran dari Presa. Silakan Dr. Hendro untuk menjelaskan sedikit terkait permesinan dan teknisnya. Baik, terima kasih Prof. Freddy. Mohon izin Bapak-Bapak reviewer, saya Hendro Nurhadi dengan background dari Departemen Teknik Mesin Industri sebagai Chief Eng untuk Mechatronics and Industrial Automation. Peran saya bersama tim di sini adalah dengan merencanakan dan memprototyping mesin-mesin yang akan kita butuhkan untuk mengelola dan mengolah porang, mulai dari porang basah, kemudian kita potong-potong
karton, kita iris-iris, kemudian menjadi chips. Lalu dari chip kita oven, kita panaskan, kita keringkan. Dari mesin pengering itu kita lanjutkan pada tahap berikutnya untuk mengolah menjadi tepung, dan pada akhirnya di tahap ketiga adalah kita mencoba untuk mengembangkan satu aplikasi teknologi tepat guna dari tepung menjadi glukomanan. Baik, terima kasih Dr. Hendra Grati. Berikutnya silakan Dr. Muhammad Cenuri. Terima kasih. Saya Dr. Muhammad Cenuri. Kebetulan saya backgroundnya dari bidang fisika material. Tupoksi saya di bidang proses fitting ataupun drying untuk bahan chip yang sudah dibuat oleh Dr. Hendra tadi, di mana rencananya kegiatan pengeringannya sesuai dengan standar food grade maksimal 10% water content-nya, dan selanjutnya dilanjutkan ke proses pembuatan serbuk porang dari chip tadi yang sudah kering dengan teknologi binary grinding, dan nanti diseparasi supaya terjadi kehomogenen mungkin menggunakan teknologi gravity separasi atau shipping sampai standar kira-kira 200 mesh. Itu harapan kita sehingga nanti menjadi partikel yang sangat surface area-nya sangat reaktif untuk dijadikan material glukomanan. Sekian. Pendanaan bahwa sudah jelas output kita tinggal tahu ada 3 tahapan mesin. Pendanaan untuk tahun pertama 80% dari 1,97 miliar akan diperlukan untuk pembuatan peralatan. Sedangkan untuk tahun kedua maka sekitar 69,3% akan digunakan untuk peralatan yang kedua dari dana sekitar 776.400.000 rupiah. Pendanaan di tahun ketiga sekitar 63,9% digunakan untuk peralatan mesin yang ketiga dari dana sekitar 610 juta 600 rupiah. Terkait TKT self assessment, bahwa sebenarnya pembuatan cek anggap soal sudah mencapai tahapan publikasi dan juga tahapan prototype, sehingga kita memerlukan bahan baku, sehingga TKT pada tahapan ini adalah sudah mencapai TKT 7. Kita sudah memiliki paten, dan terkait izin edar ternyata bahan ini tidak memerlukan persyaratan yang khusus, sudah berkoordinasi dengan BPOM. Terkait studi kelayakan riset dan hasil riset, kami menangkap bahwa pasar porang ini belum jenuh. Dari tahun ke tahun terlihat pada grafik berikut terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2017 61 M atau sekitar 4,3 ton naik menjadi 5,5 ton. Tahun 2019 kebutuhan penyerapan pasar menjadi 11,1 ton. Artinya ini sesuatu yang perlu ditangkap. Selain itu di pasar yang sekarang ini petani hanya bisa membuat chips dan porang basah. Sedangkan untuk kebutuhan tepung porang dan glukomanan masih belum ada. Ini adalah sesuatu yang perlu kita manfaatkan, baik itu kebutuhan dalam negeri maupun kebutuhan luar negeri. Berdasarkan paparan yang telah kami sampaikan, kami berharap apa yang kami sudah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat kecil dan juga kepada perekonomian nasional, karena porang merupakan salah satu primadona dan pertanian yang ada di Indonesia. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih karena keberhasilan dari proyek kami ini adalah terkait dengan banyak pihak termasuk Bapak Ibu. Akhirul kalam,